Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Muhammad Fajar MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Ibadah. Yang saya sayangi dan yang saya banggakan teman-teman PAI kelas H. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah yang kami susun yang berjudul Sunnah dan Bid'ah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Nanda Doni Damara, NIM 2121298 sebagai moderator sekaligus pemateri. Yang kedua, Muhammad Ikram Lutfi, NIM 2121297 sebagai pemateri. Yang langsung saja untuk pembahasan kali ini yaitu mengenai yang pertama, pengertian sunnah dan bid'ah. Yang kedua, perdebatan keduanya. Yang ketiga, dasar sunnah. Dan yang keempat, macam atau klasifikasi sunnah. Yang pertama, pengertian sunnah dan bid'ah. Sunnah menurut bahasa. Secara bahasa, sunnah adalah metode atau jalan dan perilaku yang baik maupun yang buruk. Sementara itu, para ulama juga telah mendefinisikan sunnah secara istilah. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, sunnah adalah cara yang ditempuh Rasulullah SAW, termasuk berpegang teguh kepada apa yang menjadi landasan beliau SAW dan para khulafa'ur rasyidin, baik dalam keyakinan, perbuatan, maupun perkataan. Inilah sunnah yang sempurna. Sedangkan pengertian bid'ah adalah secara bahasa, bid'ah berarti membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Bid'ah adalah ungkapan untuk jalan beragama yang baru, yang menyerupai syariat, dan maksud dikerjakannya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Dan secara ringkas, bid'ah yang dimaksud dalam hadis-hadis Nabi SAW adalah sebagaimana yang dituturkan Imam Jauhari, bid'ah adalah perkara baru dalam agama setelah agama itu telah sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Perdebatan di antara keduanya. Terdapat dua golongan yang berbeda pendapat dalam memahami makna bid'ah. Golongan pertama membagikan bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Sedangkan golongan kedua tidak menerima pembagian bid'ah. Sebaliknya menegaskan bahwa semua bid'ah adalah dalam kategori bid'ah dhalalah. Golongan pertama berpendapat bid'ah itu dua, yaitu bid'ah terpuji atau mahmudah dan bid'ah tercela atau madmumah. Golongan kedua berpendapat bid'ah dalam pandangan golongan kedua ini membataskan pengertian bid'ah dengan menjelaskan bahwa semua bid'ah adalah sesat. Lanjut, C. Dasar hukum sunnah. Al-Quran memerintahkan kaum muslimin
untuk menaati Rasulullah, seperti dalam ayat yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Dan jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Lanjut D. Macam atau klasifikasi sunnah. A. Sunnah fi'liyah. Ulama ushul telah menetapkan bahwa A. Pekerjaan yang masuk urusan tabiat, seperti duduk, berdiri, makan, minum, dan sebagainya. Lalu B. Pekerjaan yang nyata tertentu untuk Nabi, seperti berkawin lebih dari 4 istri. C. Pekerjaan yang Nabi kerjakan untuk menjadi penerangan bagi kita dalam melaksanakan suatu perintah Allah, seperti beliau mengajarkan sholat duhur 4 rakaat, lalu sholat subuh 2 rakaat. D. Pekerjaan yang bukan dari tabiat, bukan pula tertentu dengan Nabi, seperti Nabi mencukur rambut di Hudaybiyah. Maka ada ulama yang mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang serupa itu wajib hukumnya. Lalu E. Mengenai pekerjaan yang tidak berdasarkan ibadah. Jadi hukumnya boleh jadi perbuatan itu wajib, boleh jadi sunat, dan boleh jadi perbuatan itu mubah. Lalu nomor 2, sunnah takriyah, atau pekerjaan ibadah yang tidak dikerjakan Rasulullah SAW. Sunnah Nabi SAW ada dengan mengerjakannya dan ada juga dengan meninggalkannya. Jadi seperti lebih tegasnya, sebagaimana kita tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan pekerjaan yang Nabi kerjakan, tidak juga kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sesuatu yang Nabi tinggalkan. Jadi tak ada perbedaan dalam urusan ibadah antara orang yang mengerjakan apa yang Nabi tinggalkan dengan orang yang meninggalkan apa yang Nabi kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Dani selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Untuk kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu, secara bahasa, sunnah adalah metode atau jalan dan perilaku yang baik maupun yang buruk. Sedangkan bid'ah berarti membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Dalam meneliti pembahasan makna bid'ah, terdapat 2 golongan yang berbeda pendapat dalam memahami makna bid'ah. Golongan pertama membagikan bid'ah menjadi 2 bid'ah, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Sedangkan golongan kedua tidak menerima pembagian bid'ah. Sebaliknya, mereka menegaskan semua bid'ah adalah dalam kategori bid'ah dhalalah. Dasar dalil sunnah ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, dan Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Pembagian sunnah. Yang pertama, sunnah fi'liyah
atau pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan Rasulullah SAW, dan yang kedua sunnah tarkiyah atau pekerjaan-pekerjaan ibadah yang tidak dikerjakan Rasulullah SAW. Mungkin ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.